memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua jemaat Tuhan bersama-sama mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita bersatu. Amin. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan yang berjudul Yesus Kami Puji. Juga sebagai dari kebenaran firman-Mu, dan kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu senantiasa berada dan hadir di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu
yang selalu ada dalam hati kami dapat biarlah pujian ini dapat menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pun kami serahkan semuanya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Tiba saatnya kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian yang berjudul Mari Kita Semua. Bukan Tuhan. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 5.
Kita baca secara silih berganti ayat ganjil. Ayat yang pertama saya yang akan baca dan ayat yang kedua Bapak Ibu yang membaca, dan di ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Mereka mempersembahkan orang kepada Baal dan membakar patung-patung. Padahal akulah yang mengejar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, maka aku menyembuhkan mereka bersama-sama. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman ini. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita menyambut sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Firman Jadi Manusia. Mari kita bersama-sama dalam dihadapan Tuhan. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup. Ada hidup.
Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menilik setiap hati kami untuk boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu sebagai firman yang berotoritas dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar ucapan seorang manusia, tetapi kami mau menerimanya sebagai firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk memahami firman-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk belajar akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kiranya Roh Kudus sendiri yang menyertai dan memimpin pemberitaan ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya ke-13 sampai 18. Di sana ada dua perikop ya Bapak Ibu ya. LAI membaginya menjadi dua perikop, penyingkiran ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Saya mengajak kita semua untuk membacanya secara bergantian. Ya, saya ayat yang ganjil, ya jemaat sekalian ayat yang genap, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-18. Matius 2 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun mengambilnya anak itu serta ibunya menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mendengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Oke, berbahagia yang kita sendiri membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia ketika kita sudah bisa melakukannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saat membaca kembali ayat 13 sampai ayat yang ke-18 ini ya, itu kayak dejavu. Atau dejavu enggak? Dejavu tuh kayak kita melakukan sesuatu terus tiba-tiba kita ingat kok kayak pernah melakukan ini gitu ya. Atau mungkin seperti peristiwa yang terulang gitu. Tentu kalau kita baca Alkitab ya, kita baca Alkitab secara keseluruhan, nggak cuma secomot-comot satu ayat begitu ya. Ini mirip sekali dengan peristiwa di Mesir, ya, yaitu saat Firaun memerintahkan hal yang sama, gitu ya, memerintahkan untuk membunuh bayi orang Ibrani pada saat itu, ya. Penyebabnya ya karena membludaknya orang Ibrani dan dia takut kalau nanti Ibrani melakukan pemberontakan dan segala macam, gitu ya, menguasai Mesir. Nah, saat itu bayinya adalah Musa. Ya, kita ingat Musa ditaruh di keranjang gitu ya, karena ada perintah ini gitu. Nah, Musa yang kemudian menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, jika kita kembali baca ayat yang sudah kita baca barusan ya, sesungguhnya Matius ini para pembaca suratnya, pembaca Injilnya yang dituliskan ini, termasuk kita di sini, mengingat kembali peristiwa itu,
gitu ya, mengingat kembali memang sengaja gitu, memang sengaja gitu ya, untuk apa? Untuk mengingat kembali peristiwa itu. Dan juga tidak hanya mengingat kembali, tetapi juga memperlihatkan bahwa Yesus Kristus ada kaitannya dengan semua itu, gitu ya. Baik dari peristiwa keluaran itu peristiwa di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, gitu ya. Itu adalah peristiwa keluaran, gitu ya, yang dikenal dengan istilah Exodus, gitu ya, sampai kepada nubuatan para nabi, ya. Makanya kita melihat dari dua perikop ini, ya, Matius mengutip dua perkataan nabi. Yang pertama Nabi Hosea dan yang kedua Nabi Yeremia. Nah, apa sih pesan firman Tuhan? Ya, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja. Apa sih pesan firman Tuhan melalui ayat yang kita baca ini dari 13 sampai 18? Sedikitnya ada dua hal yang akan menjadi penekanan dan berita pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk melihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ayat 13 sampai 15 saya bacakan ulang ya, Bapak Ibu Saudara. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Nah, ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara ya, ayat yang ke-15 itu kutipan dari apa yang kita baca tadi ya. Ada pembacaan nats ya di awal tadi dari Hosea 11. Di Hosea 11 ayat 1 ada kata di mana dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Matius mengutip dari perkataan Nabi Hosea. Apakah dia asal kutip? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini memang bukan Matius yang sengaja menunjukkan, bukan. Tetapi Matius justru ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah yang membuktikan, Allah lah yang kemudian menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah anak yang disebutkan oleh Nabi Hosea yang dipanggil dari Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks dari Hosea 11 ayat 1 ya, secara singkat saya tidak akan membahas konteks Hosea gitu ya. Tetapi secara singkat konteks Hosea 11 ayat 1 adalah kegagalan bangsa Israel dalam menaati Allah. Bangsa Israel dipanggil keluar oleh Allah dari Mesir untuk menjadi umatnya. Ironinya, mereka bukannya menjadi umat yang taat kepada perintah Allah, melainkan hidup bak penguasa dunia. Ya, bahkan kalau kita baca begitu ya, Allah rela merendahkan diri untuk memperlihatkan kealahannya di hadapan Israel. Tapi apa? Kedegilan hati mereka justru mereka lebih degil hatinya, gitu ya, bukannya taat malah degil. Lalu di mana letak kegagalan bangsa Israel? Kalau kita bicara kalau konteks Hosea itu adalah kegagalan bangsa Israel dalam ketaatan. Ingatkan peristiwa di mana Allah memanggil mereka keluar dari Mesir, ya, waktu mereka keluar dari Mesir, dan mereka itu kan dipanggil untuk taat, ya, betul ya, dipanggil untuk taat. Tetapi mereka justru meragukan Tuhan. Ya, bahkan sebelum mereka sampai ke tanah Mesir, mereka masih di padang gurun, ya, mereka mulai meragukan Tuhan lewat beberapa peristiwa. Mereka dipanggil untuk hidup kudus, bangsa Israel dipanggil untuk hidup kudus, tetapi mereka justru menyembah berhala. Mereka dipanggil untuk menerima berkat Allah, tetapi justru mereka gagal. Yang mereka dapatkan justru malah hukuman Allah, sehingga mereka mengalami peristiwa pembuangan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, mereka gagal menjadi umat Allah. Mereka
gagal menjadi imam bagi bangsa-bangsa, mereka gagal menjalankan misi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sih yang ingin Matius tunjukkan kepada kita? Ia ingin menegaskan bahwa Yesus hadir ke dunia ini, ya, untuk menyelesaikan misi Allah yang gagal itu. Jika Israel yang sebelumnya disebut anak-anak Allah itu gagal menyelesaikan misi Allah, Yesus lahir sebagai anak Allah yang akan menyelesaikan misi Allah itu bagi dunia. Kegagalan bangsa Israel, ya, inti dari kegagalan bangsa Israel adalah ketidaktaatan. Dan bukankah ini juga yang terjadi mulai dari Adam dan Hawa sampai hari ini, ya, kegagalan yang sama, ketidaktaatan. Kalau kita melihat bagaimana Yesus hadir, Yesus sengaja, gitu ya, Allah sengaja memerintahkan Yesus untuk kembali ke Mesir. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada umat Allah bahwa Yesus inilah yang benar-benar akan menjadi kegenapan dari kegagalan-kegagalan yang pernah kau lakukan bangsa Israel. Istilahnya gitu deh. Ya, kalian udah gagal, kuutus anakku. Dan seperti merekapitulasi kejadian, masuk lagi ke Mesir dengan peristiwa yang mirip. Nah, apa sih sebenarnya yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara dari sini? Harus kita akui bahwa kita ini seperti bangsa Israel, ya, yang sering kali gagal. Kenapa demikian? Karena kita punya pemahaman, karena kita punya ekspektasi yang berbeda dari apa yang Allah janjikan. Ya, kita punya ekspektasi pemahaman yang berbeda dari yang sesungguhnya Allah janjikan. Mari saya ajak kita sama-sama kembali sejenak pada peristiwa keluar, ya. Sama seperti bangsa Israel, otak kita itu dipenuhi dengan pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai konsep keluaran. Apa itu yang keliru? Saat mereka keluar dari bangsa Mesir, bangsa Israel mulai mengeluh soal apa? Soal makanan, ya. Waktu mereka nggak ada makanan, lalu mereka mengeluh, gitu ya. Mulai mengatakan bahwa dulu di Mesir kami seperti ini, sekarang malah seperti ini. Mereka mulai membandingkan. Intinya mereka mengeluh, gitu ya. Mengeluh, kenapa bisa begini? Ikut Tuhan kok begini? Kemudian bisa dikatakan bangsa Israel itu menuntut, gitu ya, mulai menuntut soal kepastian, begitu ya, kepastian kapan sih kita sampai, lalu kepastian tentang pemimpin lah, begitu ya. Dan kemudian bangsa Israel menuntut soal materi lah. Materi maksudnya gini, dia membandingkan waktu saya di Mesir saya punya ini. Setelah saya ikut Tuhan malah begini, begitu ya. Tuhan mau membunuh kita. Istilahnya begitu. Bukannya ini hampir mirip ya sama kita, ya? Kita suka tuh banding-bandingkan hidup di luar Tuhan dengan di dalam Tuhan, ya. Kita suka membandingkan, dulu saya sebelum ikut Tuhan hidup saya enak, kok ikut Tuhan malah banyak yang marah, kok ikut Tuhan banyak menderita, gak boleh ini dan gak boleh itu. Bapak Ibu Saudara, sering kali kita mengalami kegagalan yang sama. Dan ini terjadi saat kenyamanan hidup kita terganggu. Saat kita ada masalah, maka kita akan mengeluh dan kemudian berujung menuntut Allah. Kita akan berkata bahwa seharusnya hidupku tidak seperti ini. Seharusnya masalahku gak sebanyak ini. Seharusnya Tuhan sembuhkan aku dari segala penyakit. Seharusnya nggak ada corona di dunia ini. Kalau memang Tuhan benar-benar ada, gitu ya, malah ada yang bilang begitu. Seharusnya Allah hilangkan ketidakadilan di dunia ini. Seharusnya rumah tanggaku harmonis. Seharusnya Tuhan berikan kesuksesan dalam hidupku dan seharusnya. Kita mulai berkata seharusnya. Karena apa? Ekspektasi kita waktu kita mengikut Tuhan adalah hidupku jauh lebih baik. Ekspektasi kita waktu kita ikut Tuhan, kita akan dipimpin oleh Raja yang luar biasa dan membuat hidup
hidup kita semakin sukses. Ini pemikiran saya ke Bapak Ibu. Ini pemikiran manusia, bukan? Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa peristiwa keluaran, peristiwa di mana Allah memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, peristiwa di mana Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan kepada kita, tidak menjanjikan kenyamanan hidup dan kebebasan hidup tak bersyarat. Baik bagi Israel pada saat itu, juga bagi kita semua di sini. Keselamatan Allah tidak semurah itu, Bapak Ibu. Tidak semurah itu. Adalah pemikiran sang ular yang berkata kepada Hawa bahwa pasti kamu dilarang ya makan semua buah di taman ini. Gitu ya, kurang lebih. Terus dia bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Versi zaman now-nya ada nih Bapak Ibu ya. Saya coba ini ya, kalau versi zaman now-nya itu gini. Pasti Tuhan melarang kamu ya lakukan ini, nggak boleh itu. Ikut Tuhan pasti kamu harus menderita. Ikut Tuhan itu harus rela menderita kan? Ikut Tuhan itu nggak harus mikirin uang, nggak perlu sukses. Pasti sesuai firman Tuhan, kamu pasti dipanggil untuk menderita kan? Lalu kita menjawab dalam hati, enggak kok, Tuhan nggak sekejam itu. Tuhan nggak larang aku ini itu. Tuhan tetap berikan aku kesempatan sukses dan segala macam. Lalu kemudian ada jawaban lagi. Nah itu sebenarnya. Jadi anak Tuhan itu pasti sukses, harus sukses, nggak boleh menderita, harus jadi kepala, nggak boleh jadi ekor, ya, nggak boleh dapat kutuk, apalagi itu penyakit-penyakit, harus bebas dari Tuhan. Kamu boleh klaim dari Tuhan karena kamu anak Allah. Tuhan pasti jawab doamu. Kalau enggak pasti kamu berdosa. Dengan kata lain, intinya gini, kamu berhak bahagia loh jadi anak Allah. Jika kita mau jujur di hadapan Allah, sesungguhnya ya, kalau mau jujur, benar-benar jujur di hadapan Allah, nggak pakai topeng lagi dan nggak pakai apapun, maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang haus akan pujian, haus akan pengakuan. Kita adalah orang-orang yang haus akan kesuksesan dan posisi dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kita haus akan penguasaan keinginan-keinginan dan impian kita. Namun secara jujur juga kita berusaha menutupi semua itu dengan melakukan berbagai ritual keagamaan, sibuk pelayanan dan sebagainya. Bukankah ini juga yang dilakukan bangsa Israel di hadapan Tuhan? Bukankah ini yang menjadi kegagalan bangsa Israel yang justru mendatangkan murkanya Allah? Saya tidak berani menjudge bahwa semua orang Kristen seperti itu ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah yuk jujur ya di hadapan Tuhan. Jujur sama diri sendiri. Akui dong kegagalanmu di hadapan Tuhan. Ya. Dan sadari satu hal yang menjadi poin penting dari hari ini, yaitu Kristus. Sadari bahwa kehadiran Kristus itu benar-benar nyata dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus lahir bagi kita bukan untuk menjadi raja dunia seperti ekspektasi kita ataupun murid-murid pada saat itu. Itu sudah dia jelaskan waktu dia ada di dunia. Dia hadir di dunia ini untuk membebaskan kita dari dosa. Dia membawa keselamatan bagi umatnya, bagi kita semua. Namun untuk bisa mencapai hal itu, bisa menerima kebebasan itu, menerima keselamatan itu, apa respons kita? Apakah hanya menerima lewat mulut dan kepala, tapi tidak dengan hati dan hidup kita? Sadari dan nyatakan kehadiran Kristus itu di dalam hidup kita. Karena
kebebasan atau keselamatan orang percaya itu bukan terlihat dari kesuksesanmu, ya, ataupun keberhasilanmu sebagai manusia, melainkan seberapa besar kehadiran Kristus nyata dalam hidup. Percuma kita punya harta yang banyak tetapi Kristus terhimpit di tengah-tengah hidup. Percuma kita punya prestasi, segudang prestasi, kalau namamu yang ditinggikan bukan Kristus. Saat mengambil keputusan penting, adakah kita melibatkan Yesus? Saat Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, adakah kita lakukan tanpa berbantah? Bagi umat Allah, bagi kita semua, ketaatan adalah harga mati. Dan ketaatan hanya bisa dilakukan saat Kristus hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Selama Kristus tidak hadir dan berkuasa dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan. Apa yang firman Tuhan mau nyatakan melalui Matius dan juga melalui kita pada saat ini, bahwa Yesus Kristus, ya, kita diperlihatkan bahwa Yesus Kristus, ya, Allah berikan satu peristiwa di mana dia masuk ke tanah Mesir, lalu keluar lagi pada saat Herodes mati. Itu semua untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah tema kita hari ini, the new Exodus, keluaran yang baru. Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Allah memanggil kita untuk menerima hidup dan kebebasan yang terikat dengan Kristus. Jadi kalau kita bilang bahwa kita mau bebas tanpa terikat dengan apapun, maka saat itu kita melepaskan diri dari Kristus. Karena sebagai umat Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kamu mau terima keselamatan, maka kamu menerima hidup yang terikat dengan Kristus. Kita mungkin manusia yang gagal, tetapi Kristus yang menyempurnakan hidup kita. Dia akan mengubah kegagalan hidup kita menjadi kesempurnaan keselamatan yang membawa kita kepada berkat Allah yang sesungguhnya. Berkat Allah yang sesungguhnya bukanlah keberhasilan dunia ini, tetapi berkat Allah yang sesungguhnya adalah hidup yang kekal. Ini poin yang pertama kita, mengingat bahwa Yesus Kristus adalah the new Exodus. Yesus Kristus adalah keluaran yang baru yang akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa menuju keselamatan. Tetapi kita harus memahaminya dengan benar. Jangan pakai ekspektasi manusia, tetapi jadikan janji Allah itu yang utama. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk masuk poin yang kedua, mari saya mengajak kita untuk membaca perikop kedua dari nats yang kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada. Kalau baca ayat ini ya Bapak Ibu, rasanya sedih begitu ya. Ada terkesan kesedihan dari ibu-ibu yang kehilangan bayinya begitu ya. Lalu serem juga gitu ya, ngebayangin zaman itu di mana bayi-bayi dibunuh gitu. Kayaknya kalau baca ayat ini dan kalau mau menelusuri kayaknya kejam amat ya, serem amat ya, gitu ya. Kembali pada tujuannya di ayat 17 ya Bapak Ibu ya. Jangan kita terenyuh dengan kesedihan, tetapi mari kita lihat apa tujuan Matius menuliskan ini. Ya, nggak susah nyari tujuan Matius menulis, dia langsung kasih to the point di ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya, jadi kembali kalau mau lihat sebenarnya mau tahu pesannya apa, kita harus tahu juga konteksnya waktu penulisan
ayat yang disebutin sama Matius ini. Konteksnya ini adalah Yeremia lagi menubuatkan tentang perjanjian baru, gitu ya. Ada janji yang baru, ya. Udahlah Israel tuh udah gagal, ya. Gak ada harapan. Udah dicoba berkali-kali, Tuhan udah usaha berkali-kali, gak ada lagi. Tuhan janjikan perjanjian baru. Tuhan buatkan perjanjian yang baru. Nah, kalau udah bicara soal perjanjian baru, tentu kita harus tahu perjanjian yang lama, betul ya? Nah, kalau bicara soal perjanjian baru atau perjanjian lama, ini bukan lagi bahas kitab-kitab dalam PL ataupun PB ya Bapak Ibu ya, tetapi perjanjian covenant antara Allah dengan umatnya, yaitu Israel pada saat itu. Kita sejenak ya mau tidak mau ya, memang tujuannya Matius, kita sejenak mengingat kembali pada peristiwa itu. Allah dan Israel mengikat perjanjian di Gunung Sinai pada saat itu ya. Allah berjanji akan menjadi Allah bagi Israel. Ya, menjadi Allah itu artinya apa? Dia akan memberkati mereka. Ya, Allah akan menyelamatkan mereka. Allah akan memberikan tanah perjanjian untuk mereka diami sebagai bangsa yang besar. Ya, menjadikan bangsa Israel imam atau teladan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, demikian juga Israel. Ya, jadi perjanjian ini nggak cuma Allah doang yang ikat janji, tapi juga Israel. Ya, Israel mengikat janji apa? Israel juga mengikat janji untuk menjadi umat Allah. Ya, umat Allah yang setia kepada perintah Allah. Kalau Tuhan berikan perintah, dengerin, lakukan. Ya, kalau Tuhan kasih peringatan, ayo kembali. Begitu ya, intinya dia mendengarkan. Ya, dan juga apa? Dan juga mengasihi dengan setia, taat, melakukan perintah. Perjanjian ini tentu ada konsekuensinya ya. Ya, konsekuensinya apa? Jika salah satu melanggar janji pasti dapat konsekuensi. Kalau Allah nggak mungkin ikat janji, gitu ya. Tapi kalau Israel melanggar janji, Tuhan udah bilang dari awal, kalau mereka tidak setia, artinya mereka tidak setia terhadap perjanjian, maka Allah akan menghukum mereka. Inilah covenant, perjanjian kesetiaan, ikatan perjanjian kesetiaan antara Allah dan umatnya Israel. Nabi Yeremia lalu menubuatkan tentang perjanjian baru. Karena apa Bapak Ibu? Bangsa Israel sudah gagal melakukan perjanjian covenant dengan Allah. Ya, mereka tidak setia terhadap perjanjian Allah. Mereka kemudian mendapatkan konsekuensi. Mereka dibuang. Yang tadinya mereka menjadi bangsa yang besar di tanah yang luar biasa dipersiapkan Tuhan, tanah perjanjian. Ya, tapi mereka Tuhan izinkan dibuang di bawah pemerintahan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir. Ya, awalnya sebagai teguran, tetapi mereka enggak bertobat bertobat. Kemudian Allah melalui Nabi Yeremia memberitakan bahwa ada perjanjian baru. Dan Matius menunjukkan bahwa yang dimaksud perjanjian baru itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sepanjang tahun ini kita lewati dengan berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Menjadi satu momen yang spesial bagi seluruh angkatan di tahun ini, gitu ya. Kalau dibilang bahagia, mungkin persentasenya bahagia dan stres lebih banyak orang yang stres, gitu ya. Banyak yang stres, banyak yang depresi, bahkan melakukan tindakan-tindakan putus asa seperti bunuh diri ataupun perceraian. Sebelum perceraian itu juga tindakan putus asa, begitu ya. Banyak yang mulai meninggalkan Allah karena merasa nggak ada lagi harapan di dalam kekristenan. Mengikut Tuhan kok nggak berdampak ya dalam hidup saya.
Mengikut Tuhan kok tidak mengubah hidup saya, gitu ya. Mengikut Tuhan kok membuat saya seperti memakai topeng kehidupannya. Mengikut Tuhan kok hanya membuat saya menderita, terus harus menahan semua pergumulan. Dan mengikut Tuhan hanya mendatangkan penderitaan dalam hidup saya, bukan kebebasan. Dan kalau kita dengar berita banyak sekali yang meninggalkan Tuhan, hanya karena apa? Hanya karena merasa hampa, kosong, dan tidak merasakan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita nggak meninggalkan Tuhan. Mungkin saat ini kita nggak putus asa. Kita tetap berdoa, kita tetap beribadah, kita tetap melayani Tuhan. Tapi izinkan saya bertanya, apakah kita melakukan semua ini untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Salah satu penyebab kegagalan kita dalam menaati Allah adalah nggak sesuai nih antara apa yang kita pahami dengan apa yang kita hidupi. Ya, kita paham soal anugerah Allah. Ya, kita bisa jelasin kalau kita ditanya tentang anugerah Allah. Tetapi kita nggak hidup dalam anugerah Allah. Kita paham bahwa Kristus ada dalam hidup kita, hadir, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tetapi yang kita hidupi dan kita lakukan adalah keinginan dan rencana kita. Nggak sedikit orang percaya yang begitu terlihat setia melayani kemudian meninggalkan Tuhan. Karena apa? Yang saya sebutkan tadi, mereka merasa hampa, mereka merasa menjalani hidup tanpa pengharapan. No hope. Kembali Matius menegaskan bahwa perjanjian baru yang telah dibuatkan sebelumnya, ya, oleh para nabi itu, yang tadinya terlihat nggak ada harapan, yang lihat nggak ada harapan itu bukan bangsa Israel, begitu. Yang melihat nggak ada harapan itu justru Allah. Karena apa? Udah berkali-kali ditegur, udah berkali-kali diberikan, diusahakan ini dan itu, bangsa Israel tetap kayak begitu. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan harapan, bahkan di saat kita gagal. Kegagalan Israel tidak membuat Allah menyerah bagi umatnya. Ada pengharapan di setiap kegagalan kita. Pengharapan itu tidak palsu. Pengharapan itu ada dan terbukti. Pengharapan seperti apa? Di saat kita diam dan menyerah, ya, di saat kita diam dan menyerah, Allah sedang bekerja untuk kita. Allah tuh punya rencana. Allah tuh punya rencana untuk membuat kita kembali kepada-Nya. Dia tetap pegang tanganmu, ya, Dia tetap pegang tangan kita, ya. Meski mungkin kita merasa ada di ujung jurang. Yang kita lihat jurangnya, bukan tangan yang memegang kita. Saat kita merasa sendirian, ya, serasa ada di dalam lubang kegelapan begitu ya, kita nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan tuh lagi ikat kita dengan tali, ya, dan Dia siap mengangkat kita saat kita memandang kembali kepada-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa kembali memandang kepada-Nya. Kita bisa kembali kepada Allah. Kita bisa menerima kembali pengharapan di dalam perjanjian baru itu hanya kalau ada Kristus. Dan hanya karena kalau kita sadari benar-benar bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Bukan cuma Kristus ada di sini. Yesus sang perjanjian baru. Yesus sang perjanjian baru. Melalui Dia ada pengharapan dalam setiap keadaan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Allah saja nggak pernah menyerah terhadap umatnya dari dulu sampai sekarang, kenapa kita menyerah? Jika Allah saja berjuang untuk memberikan kita hidup, kenapa kita berusaha
zaman sekarang justru membuat kita enggan untuk tumbuh rendah di bawah manusia. Oh, itu sesuatu yang memalukan sekali. Itu zaman sekarang. Tetapi Kristus sudah lakukan itu. Allah lakukan itu. Yesus datang ke dunia lakukan itu. Lalu kita dengan sombongnya, saya gak mau melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru, kita hidup di dalam perjanjian baru. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Kristus adalah sang perjanjian baru itu. Perjanjian baru itu ada di dalam Kristus. Dan perjanjian baru itulah yang membawa kita hidup di bawah kuasa pimpinan Roh Kudus. Ya, yang Paulus katakan menanggalkan manusia lama, menelanjangi dosa yang mungkin akan mempermalukan diri kita di hadapan manusia. Namun dampak dari semua itu justru menyatakan siapa Allah yang ada dalam hidup kita. Perjanjian baru membawa kita hidup berbeda dengan dunia ini. Perjanjian baru membawa kita hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Perjanjian baru juga membawa kita pada kepercayaan bahwa di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah situasi yang banyak corona ini, ada rencana Allah yang indah. Asalkan kita taat, asalkan kita tidak berbantah, sama seperti Yusuf dan Maria, kita akan melihat semua pekerjaan Allah yang indah. Entah dalam hidup kita pribadi atau bahkan dalam hidup orang-orang di sekeliling kita. Perjanjian baru membawa kita untuk kembali kepada komitmen hidup sebagai umat Allah. Lakukan semua ritual keagamaan, ya. Bukan berarti kita tinggalkan ritualnya terus supaya nggak jadi topeng begitu ya. Enggak. Lakukan semua ritual keagamaanmu, tetapi bukan untuk menjadi topeng kerohanianmu. Tapi lakukan ritual keagamaanmu justru sebagai penghancur keegoisanmu, bahkan pembuka kedok. Perjanjian baru membawa kita kepada pemulihan relasi dengan Allah. Berdoalah, baca firman Tuhan, bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebagai kerinduan untuk mengenal dan mendengar suara Allah. Poin yang kedua, kalau tadi Yesus adalah the new exodus yang membawa kita kembali mengingatkan kepada panggilan sebagai umat Allah, maka poin yang kedua, Yesus adalah perjanjian baru dalam hidup kita yang justru seharusnya memberikan kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan, yang punya satu ikatan kuat dengan Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, apapun yang kita alami sepanjang tahun ini, entah itu membanggakan, entah itu memalukan, kembalilah kepada perjanjian kita dengan Allah. Kita terikat dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Karena Kristus adalah the new exodus dan the new covenant yang membawa kita kepada keselamatan dan memberi kita kehidupan baru. Meski harus menanggung malu, jika itu memuliakan Allah, lakukanlah dengan taat dan setia. Dia yang akan meninggikan kita pada waktunya, baik di masa kini, masa depan, maupun di mana kesempurnaan keselamatan hadir melalui kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang membawa kami untuk merenungkan bersama bagaimana Kristus yang merencanakan rencana agung Allah di tengah kegagalan umat Israel, di tengah kegagalan umat-Mu, di tengah kegagalan kami bahkan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal dan rencana-Mu genap di dalam sejarah penebusan umat Allah. Kami boleh melihat bagaimana umat Israel yang membuat masalah, tetapi Allah menghadirkan Kristus yang menjadi jawaban dari setiap pergumulan dan masalah-masalah yang ada.
Dari sini kami belajar ketidaktaatan Israel sebagai umat Allah. Tetapi Kristus yang taat menjalani bagian proses perjalanan Israel sehingga menjadi Israel sejati yang berkenan kepada Allah. Setiap umat Allah sepanjang sejarah, kami adalah umat yang begitu lemah. Namun kiranya Allah yang memampukan kami, menguatkan kami menjadi umat Allah yang boleh Kau tuntun dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Berkatilah Evangelis Lina yang telah melayani kami dalam firman Tuhan. Berkati dia di dalam kesehatan, kekuatan, pekerjaan, bahkan keluarga. Demikian juga Tuhan berkati setiap umat Tuhan di tempat ini, orang-orang tua, orang-orang muda, sehingga setiap kami boleh mengikut kepada Kristus dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, genaplah kiranya rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita mengingatkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang tempatan abad yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Persembahan. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Engkau yang menghimpun kami, Engkau juga yang mengutus kami pulang di dalam perkenanan Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, dan di dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi umat Allah. Engkau Allah yang kiranya memakai setiap umat Tuhan di tempat ini, satu persatu dari setiap kami,
baik orang tua maupun orang muda, baik yang bekerja maupun yang di rumah, baik yang studi maupun dalam segala kegiatan umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, baik yang ada di sini di dalam ibadah bersama-sama maupun yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di mana-mana tempat. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, mempersatukan kami dan mengikat kami menjadi satu umat Tuhan. Berkatilah setiap doa-doa dari umat-Mu ya Tuhan. Saat ini mungkin ada hal yang Tuhan telah jawab, kami bersyukur. Yang Tuhan telah membuka satu persatu dan memulihkan, dan bahkan kami percaya Tuhan bahwa kami boleh berjalan dari setiap rencana Tuhan kepada rencana yang lain, dari terang yang satu kepada terang yang lain, dan sampai pada akhirnya kami boleh melihat semua hal yang menjadi rencana Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua hal di dalam setiap hati dan pikiran kami, bahkan untuk doa-doa yang kami terus panjatkan kepadamu, untuk semua hal yang kami rindukan, Engkau Allah yang mendengarkannya. Untuk semua hal yang kami gumulkan, entah dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan studi kami, dan apapun itu, kami percaya Tuhan, kami boleh terus berjalan bersama denganmu. Engkau Allah yang memberikan keluaran yang baru, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, dan Engkau Allah yang memberikan penebusan, pembebasan secara utuh bagi setiap kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk ibadah hari ini. Mau menyerahkan semuanya umat Tuhan, tidak satu pun yang terluputkan, dan Engkau Allah yang kami percaya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak,